Perkenalkan, nama saya Sania Nafela Asri, NIM 18042195, akan menjelaskan tentang manajemen sistem informasi publik. Manajemen sistem informasi publik adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang telah dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Manajemen sistem informasi publik yang baik juga akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan informasi merupakan tempat pelayanan informasi publik dan berbagai informasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi publik. Pelayanan informasi juga tidak harus dipahami secara sempit sebagai bentuk fisik meja, tapi juga berfungsi sebagai penyedia informasi lainnya. Guna mendukung kebutuhan peningkatan pelayanan tersebut, maka sarana dan prasarana pendukung dan petugas pelayanan informasi dalam lingkup PPID Kaltim terus dikembangkan. Peran baru SI dalam organisasi sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Peran sistem informasi manajemen untuk mencapai keunggulan strategis dapat dicontohkan pada suatu perusahaan yang memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar, sehingga memungkinkan berbagai informasi dengan para sekutu bisnis dan pelanggannya. Basis data yang terstandarisasi dan dapat diakses melalui browser web mencerminkan pergeseran posisi perusahaan secara strategis. Sistem pendukung pengambil keputusan. Pada tahun 1971, istilah sistem pendukung pengambilan keputusan dicetuskan oleh J. Anthony Dory dan Michael Scott Morton, keduanya profesor MIT. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk pemecahan masalah dan masalah tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil memecahkan satu masalah. Satu contoh adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan membentuk tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Keamanan bisnis atau TI, etika dan sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memiliki dampak besar pada masyarakat dan akhirnya akan menimbulkan berbagai isu etika dalam hal kejahatan, privasi, individualitas, pemberitaan kerja, kesehatan, serta kondisi kerja. Akan tetapi, Anda juga harus menyadari bahwa teknologi informasi memiliki hasil yang bermanfaat dan juga merusak pada masyarakat serta orang-orang di setiap area ini. Contohnya, komputerisasi proses produksi dapat memiliki pengaruh negatif dari adanya peniadaan pekerjaan manusia, tapi juga memberikan hasil yang bermanfaat dari peningkatan kondisi kerja dan dapat memproduksi produk dengan kualitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Kelemahan, cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku dan mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti gangguan atau serangan. Yang pertama, untuk mendapatkan akses. Kedua, untuk melakukan modifikasi. Yang ketiga, untuk menghambat penyediaan layanan. Ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman tersebut berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Dan pada kenyataannya, ancaman dapat terjadi dari internal, eksternal perusahaan, serta terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Berdasarkan hasil survei menemukan 49% kejadian yang membahayakan keamanan informasi dilakukan pengguna yang sah dan diperkirakan 80% lainnya. Selanjutnya ada virus komputer. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologi yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Virus komputer dapat merusak, misalnya dengan merusak data pada dokumen, membuat pengguna komputer merasa terganggu maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Virus komputer umumnya dapat merusak perangkat lunak komputer dan tidak dapat secara langsung merusak perangkat keras komputer, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan dengan cara membuat program yang memaksa overproses ke perangkat tertentu. Efek negatif dari virus komputer adalah memperbanyak dirinya sendiri yang membuat sumber daya pada komputer seperti penggunaan memori menjadi berkurang secara signifikan. Hampir 95% virus komputer berbasis sistem operasi Windows. Sisanya memang Linux, Mac, FreeBSD, dan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.